Angka pasien positif tertular virus corona terus bertambah. Per 18 Maret 2020, 55 kasus pasien positif corona di Indonesia melonjak tajam. Jubir penanganan virus corona Ahmad Yuryanto menyebut total kasus positif corona menjadi 227, sembuh 11, dan meninggal bertambah menjadi 19 orang. Di Provinsi Banten kita menemukan lagi 4 kasus positif. Di daerah istimewa Yogyakarta kita menemukan 1 lagi kasus positif. DKI Jakarta kita temukan lagi 30 kasus positif. Jawa Barat kita temukan 12 kasus positif. Jawa Tengah 2 kasus positif. Sumatera Utara 1 kasus positif. Lampung 1 kasus positif. Riau 1 kasus positif. Kalimantan Timur 1 kasus positif. Jumlah akumulatif kasus positif 227. Jumlah akumulatif penderita yang sudah sembuh dan boleh pulang 11. Jumlah penderita yang meninggal akumulatif sampai dengan tanggal 18 Maret jam 12 adalah 19. Kasus virus COVID-19 di Indonesia telah melampaui 3 negara tetangga. Malaysia terpaksa melakukan kebijakan konvensional dengan menutup wilayahnya atau lockdown. Kasus di Malaysia sendiri mencapai 673, meninggal 2 dan sembuh sebanyak 49. Di Filipina juga telah menutup wilayahnya. Kasus corona di Filipina telah mencapai 187 pasien, 12 meninggal dan 5 orang sembuh. Sementara di Singapura, jumlah kasusnya mencapai 266, meninggal 12 dan 114 orang sembuh. Malaysia menyebut upaya lockdown sebagai gerakan nasional. Perintah pembatasan salah satu aturannya melarang kerumunan orang, ibadah, olahraga, sekolah dan aktivitas seni dan budaya. Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Pertamanya ialah larangan menyeluruh pergerakan dan perhimpunan ramai di seluruh negara, termasuklah aktiviti keagamaan, sukan, sosial dan juga budaya. Dan untuk menguatkuasakan larangan ini, semua rumah ibadat dan premis perniagaan hendaklah ditutup, kecuali pasar raya, pasar awam, kedai runcit dan kedai serba nika yang menjual barangan keperluan harian. Perang melawan corona terus dilakukan sejumlah negara. Di Korea Selatan, tes virus corona diterapkan secara masif hingga turun ke jalan. Korsel melakukan tes hingga 20.000 tes bagi warga setiap harinya dan hasilnya pun dapat diketahui dalam hitungan jam. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa terkait penyelenggaraan ibadah di tengah situasi corona, termasuk pengaturan ibadah sholat Jumat. Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Soleh mengumumkan keputusan pelaksanaan ibadah bagi umat Islam. Sementara bagi umat Kristen Protestan, Ketua PGI Gomar Gultom juga mengimbau ibadah di rumah hingga 2 pekan ke depan. Yang pertama, dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi, berdasarkan apa? Berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia boleh meninggalkan sholat Jumu'ah dan menggantikannya dengan sholat zuhur, serta meninggalkan jamaah sholat rawatib, tidak taraweh di masjid dan juga di tempat-tempat umum. Dia bisa menggantinya di tempat yang bersifat private, yang bersifat khusus. Kemudian dalam hal ia berada di satu kawasan yang potensi penularannya rendah, berdasarkan ketetapan pihak berwenang, maka ia tetap wajib melaksanakan kewajiban ibadah sebagaimana biasa. Jadi dia bisa sholat Jumat di satu kawasan yang memang potensi penularannya rendah atau memang tidak masuk di dalam zona merah. Saya menghimbau seluruh warga gereja dimanapun Anda berada untuk membatasi keluar rumah. Kita hentikan segala bentuk perjalanan, perjumpaan, apalagi menghimpun massa.
Dalam rangka ini, saya menghimbau seluruh warga gereja untuk menyelenggarakan ibadah di rumah-rumah, ibadah keluarga di rumah masing-masing. Kita hentikan dulu 2 minggu ini ibadah di gereja. Ini sebagai bagian dari upaya kita untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Di Bandung, Jawa Barat, Mendagri Tito Karnavian memastikan pemerintah menyiapkan langkah terkait ketersediaan pangan dan langkah terpadu corona. Bapak Presiden sudah menugaskan Bulog, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Ekonomi untuk memastikan kecukupan persediaan sembako. Saya berharap teman-teman kepala daerah di daerah lain bisa membuat command center yang ada di daerah masing-masing. Kalau mau meniru model Jawa Barat, saya kira cukup bagus juga. Tapi yang penting ada command center, tempat semua yang bertugas untuk menangani COVID-19 ini, mereka bisa sharing, bisa berdiskusi, bisa bersatu, meskipun tetap menjaga jarak. Kami pun... Naiknya jumlah pasien positif corona menurunkan daya tampung ruang dan fasilitas di sejumlah rumah sakit. Warga pun saat ini secara mandiri berupaya melakukan tes ke sejumlah rumah sakit. Namun warga diimbau untuk tetap memantau gejala paparan, terutama apakah memiliki riwayat perjalanan luar negeri di negara epidemi sebelum melakukan tes di rumah sakit. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, jumlah kasus positif virus corona terus bertambah, bahkan hari ini cukup drastis bertambahnya. Puluhan berbagai upaya untuk mencegah agar penyebaran virus ini tidak semakin meluas terus juga dilakukan oleh pemerintah. Penambahan rumah sakit dan tenaga medis terus diupayakan untuk merawat pasien positif corona. Tidak hanya itu, pemerintah akan memanfaatkan Wisma Atlet, ini yang terbaru, di Kemayoran sebagai tempat isolasi pasien virus corona. Informasi yang kami dapatkan bahwa Wisma Atlet di Kemayoran bisa menampung hingga 7.000 pasien. Sudah siapkah pemerintah menghadapi wabah virus corona yang diprediksi akan terus meningkat di Indonesia? Kita juga akan melihat kondisi warga negara Indonesia yang ada di Malaysia pasca negara melakukan lockdown di sana pada hari ini maksud saya. Pada Rabu 18 Maret 2020 hari ini. Untuk membahasnya sudah hadir Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat IAKM Indonesia, Hermawan Saputra, dan Ketua PBNU Marsudi Syuhud. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya dulu terkait dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Beribadah di rumah, kemudian soal sholat Jumat boleh untuk mengganti dengan sholat zuhur di daerah-daerah yang dikhawatirkan penularannya tinggi. Permasalahannya sekarang tidak ada satupun yang menyatakan bahwa di daerah sini penularan tinggi, daerah sini penularan tinggi. Hanya ada satu, misalnya Jakarta lewat corona.jakarta.go.id /peta, ini disebutkan bahwa beberapa titik penyebaran, meskipun tidak disampaikan di sini apakah kemudian ini berbahaya atau tidak. Tapi sudah selangkah lebih maju di DKI Jakarta. Saya ingin bertanya, yang bisa melakukan penggantian katakanlah sholat Jumat, karena kita bicara 2 hari lagi ini akan ada jutaan manusia, jutaan orang yang kemudian melaksanakan sholat Jumat dan dikhawatirkan menjadi medium penularan antara satu jamaah dengan jamaah lainnya. Boleh dilakukan ketika penularannya tinggi di sana, permasalahan tidak ada. Bagaimana kemudian Pak Kiai menjawab ini? Jadi memang kewaspadaan terhadap wabah 15 abad yang lalu itu sudah diperingatkan dan disampaikan oleh Rasulullah itu sendiri. Itu untuk kewaspadaannya. Maka Rasulullah pun menyampaikan, idza sami'tum bitta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Jika ada satu wabah pada suatu tempat, maka kita nggak boleh mendatangi tempat itu. Mendatangi saja nggak boleh kalau di tempat itu memang sudah ada wabah. Satu orang pun? Satu. Nomor 2, kalau ternyata wabah itu ada di tempat kita, di dalamnya, kita nggak boleh keluar dari tempat itu. Itu 15 abad yang lalu sudah disampaikan begitu. Artinya istilahnya lockdown harus
waspada sekali. Iya. Nah, kaitannya dengan kumpul-kumpul orang di masjid atau di musola atau di tempat lain yang berarti kalau umat Islam Jumatan Ya. atau bahkan sholat jamaah di masjid atau di musola, maka ajaran Islam itu memberikan sesuatu yang pas sekali dalam mengantisipasi ini. Maka di dalam satu kitab fikih ada faslun fi a'dzaril jum'ati wal jamaah. Fasal yang menjelaskan tentang uzur sholat Jumat dan jamaah. Uzur itu artinya bisa tidak melakukan sholat Jumat dan jamaah di masjid. Itu apa saja? Ada 5 hal ini uzurnya. Yang pertama, al-mator, hujan. Hujan, tidak ada tutup, tidak apa-apa, itu juga boleh tidak melakukan sholat Jum'ah atau jamaah di masjid. Sholat fardu dan sholat Jumat ya? Ya, di masjid. Oke, sholat. Nomor 2, wal marodu, sakit. Ya. Orang itu lagi sakit juga mempunyai keringanan begitu. Nomor 3, watamridu, artinya orang yang merawat orang sakit, para dokter, para perawat yang lagi ngurusi itu, yang penyakit yang kronis-kronis. Itu juga dibolehkan untuk tidak sholat Jumat atau jamaah, tapi tetap melakukan sholat zuhur. Yang keempat, wa israful qoribi alal maut. Kalau ada orang lagi mau meninggal, lagi ajal, tidak ada yang nungguin. Itu orang yang nungguin itu menjadi dibolehkan juga, atau menjadi itu sebagai uzur. Tapi ini yang paling penting, yang nomor 5. Wal khauf ala nafsihi, takut pada dirinya sendiri. Maksudnya? Takut kalau misalnya berangkat ke masjid atau ke musola itu tidak aman atau apa, takut saja. Nah kalau sekarang kan ini takut kena virus kan, itu pun dibolehkan itu sebagai uzurnya, keringanannya. Maka menurut saya perbedaan pandangan pikiran ya tetap ada saja. Ya. Tapi kan Allah sendiri juga la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Ya tidak akan memberatkan orang itu. Kalau ini sudah menjadi wabah bahkan internasional, ya baiknya kita memang harus tetap hati-hati. Toh Allah pun juga sesuai kemampuan kita, karena hifdzun nafas, menjaga jiwa, itu menjadi maqasidus syariah, tujuan syariah yang paling utama. Menjaga jiwa. Menjaga jiwa. Tujuan syariah yang paling utama. Paling utama, maqasidun nafs. Maka caranya ini untuk menjaga jiwa, karena itu tujuan syariah yang paling utama, maka darul mafasid muqaddam. Memitigasi resiko itu harus didahulukan. Nah pemerintah sekarang ini kan lagi melakukan itu, maka kita bersama-sama karena resikonya sudah jelas. Ya. Itu. Ya. Nah, terkait dengan itu Pak Kiai, ada pernyataan dari mantan Panglima TNI, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio dalam akun Twitternya yang kemudian sudah terverifikasi ini. Saya bacakan sedikit. Ya. Sepertinya ada yang keliru. Di negeri asalnya COVID-19, Cina, yang penganut paham komunis dan sebagian besar tidak beragama, beramai-ramai mendatangi masjid dan belajar berwudu hingga mengikuti sholat berjamaah. Namun di negeri mayoritas muslim justru sebaliknya. Mereka beramai-ramai menggaungkan fobia dengan masjid, seakan-akan masjid sebagai sumber penularan COVID-19, tanda tanya. Kami juga akan mencoba untuk menghubungi mantan Panglima TNI, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio terkait dengan apa yang kemudian ditulisnya di
akun Instagram pribadinya. Saya ingin bertanya, sebelum kemudian ke Pak Kiai, saya ingin bertanya ke Pak Hermawan. Betulkah kemudian kita tidak bicara satu persatu, ada masjid, ada gereja, ada wihara, dan lain sebagainya. Bisakah kemudian itu menjadi sumber penularan? Kan di sana selalu dijaga kebersihan, apalagi ketika misal bicara disebutkan juga dalam akun Twitter, akun Instagram Pak Gatot Nurmantio bahwa di masjid kan orang sering berwudu, orang harus berwudu sebelum masuk, lalu kemudian kan bersih. Apa kemudian bisa menjadi sumber penularan? Ya, Bung Aiman, ketika kita di dalam masjid itu kan berjamaah. Ya. Konsep berjamaah ini tentu bukan satu orang, melainkan banyak orang. Berwudu udah pasti dilakukan sebelum sholat, tetapi berwudu ini hanya membersihkan dari sisi luar kita secara fisik untuk air wudunya. Tetapi orang yang karier atau pembawa dan dia sudah terpapar dengan virus ini, kita sama sekali tidak tahu. Orang tidak memiliki gejala, bahkan orang yang tidak batuk sekalipun saat sholat, bisa jadi sebenarnya dia karier. Artinya potensi penularan itu memang bisa terjadi ketika kerapatan saf terutama ya, karena jamaah itu konsepnya adalah rapat. Betul. Dan lurus. Rapat di dalam sholat itu bahkan tidak akan lebih dari 0,5 meter per orang satu sama lain. Disitulah memang potensi resiko itu terjadi. Itu dari aspek kerapatan. Batas 1 meter ya kalau di Iya, tentu WHO. kalau ya. Tapi tidak mungkin untuk kemudian dilakukan pada saat sholat karena harus Iya, justru rapat. itu. Makanya Meskipun kalau renggang hanya sedikit beberapa senti saja. ya, ini kan bagian dari ada aspek syariatnya, ada aspek klinisnya begitu ya. Nah, sekarang yang kedua lagi, ketika orang sujud. Ya. Nah, ketika orang sujud, tentu kita bersentuhan dengan alas tempat sholat, bisa sejadah, bisa karpet, dan seterusnya. Dalam posisi ini, posisi kita, mulut, hidung, kan nempel, terutama hidung dan jidat ya. Tetapi kan proses pernapasan kita, itu kan betul-betul melekat dengan alas sujud kita. Nah, saat itu kita melakukan juga bagi orang-orang yang karier tadi, yang sudah orang terpapar, ini kan potensi tempelnya di dalam alas sholat ini yang tinggi. Apalagi kita ini kan dalam konteks sholat berjamaah kan 5 kali dalam sehari, itu pun yang wajib. Ya. Belum ditambah rawatibnya, qabla dan ba'danya begitu. Belum lagi sunnah-sunnah yang lain. Nah, inilah memang konsep yang harus kita utamakan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kiai, bahwa bagaimanapun diwajibkannya sholat berjamaah, tentu ada aspek-aspek resiko kesehatan juga yang terjadi di sana, yang juga bagian dari penyelamatan jiwa yang beliau sampaikan tadi. Nah, potensi di dalam masjid memang bisa terjadi karena adanya Bisa terjadi karena berjamaah dan berkumpul. Walaupun berwudu Anda katakan tuh bagian luar, tapi carrier tidak akan terhapus dengan wudu karena sudah ada di dalam paru-parunya. Betul. Dan itu kan tidak bisa setiap jamaah mengenali satu sama lain, melainkan setiap jamaah itu sendiri yang aware atau waspada dari keramaian dan jamaah yang dimaksud. Oke, bagaimana kemudian Pak Kiai menjawab bahwa apa yang kemudian dilakukan ini terkait dengan penanganan virus corona, tapi juga bicara soal fobia terhadap masjid. Nanti setelah jeda kita akan segera kembali, tetaplah bersama kami saudara di Sapa Indonesia Malam.